Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tarfi Putra Adira dengan NPM 23032010330 dari kelompok 42 sesi Selasa. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas khusus dari Laboratorium Optimasi Industri 2024, 2025 yang tugasnya yaitu mencari jurnal internasional yang selaras dengan modul 7 yaitu Markov Chain. Lalu dirunningkan menggunakan dua software yang berbeda. Untuk untuk jurnal internasional sendiri saya menggunakan ini yaitu berjudul Markov Chain Analysis to Predict Instant Noodle Brand Switching Case Study Indomie and Migaga dengan penulis Fitriani, BC Arna Wisudaningsi, terakhir yaitu Irfana Arafah dengan nama jurnalnya Expectra Jurnal Bisnis dan Manajemen volume 8 nomor 2 halaman 185 atau 97 dengan ISSN 254936604. Lalu tertera DOI-nya juga yang menandakan semua ini yaitu jurnal ini jurnal ini termasuk jurnal internasional. Lalu dari jurnal ini saya di jurnal ini juga terdapat eh, pengertian dari Markov Chain, lalu fast food product, faktor that affect customer behavior, market share, brand concept, dan lain-lain, ada brand switching juga. Lalu di jurnal ini juga terdapat data yang digunakan, yaitu current and past instant noodle consumption amount. Itu terdapat instant noodle, di dalamnya ada Indomie, Migaga, dan other brand. Lalu ada customer base atau P1-nya yaitu Indomie 63, Migaga 30, dan order brand-nya 7 dengan total 100. Lalu additional form order brand atau mendapatkan mendapatkan yaitu Indomie mendapatkan 18, Migaga 26, order brand 3. Lalu switching to order brand. Nah, di switching order brand ini yaitu kehilangan data, kehilangan customer. Indomie kehilangan 27, Migaga 15, order brand 5. Lalu ada consumer today. Consumer today ini yaitu P2-nya yaitu Indomie 54, Migaga 41, order brand 5. Lalu di bawahnya terdapat eh, ini consumers are increasing from other brand yaitu data yang didapatkan atau mendapatkan. Lalu di bawahnya yaitu consumer who switch to other brand atau data kehilangan atau kehilangan konsumen. Di bawahnya ada brand switching pattern dan lain-lain. Selanjutnya lanjut ke runningan software yang pertama yaitu saya menggunakan software Excel. Di sini terdapat perpindahan konsumen satu yaitu datanya dan datanya sendiri yaitu 63, 30 ini semualah. Terus terdapat total dari P1 dan P2. Ini diambil dari ini. Lalu yang ini juga diisikan seperti yang ini.
disajikan sama seperti yang ada di jurnal, yaitu ini 25, ini 2, ini 1, ini 14, ini 4, 1. Lalu yang kehilangannya ini 25, ini 2, ini 1, yang ini 1, ini 4, dan ini 14. Lalu P2-nya yaitu yang ini, yaitu 54, 41, dan 5. Dan terdapat total dari semua ini P2 yaitu 100 dan P1-nya juga 100. Lalu lanjut ke data berkenan konsumen 3, yaitu di sini terdapat rumus P1 Indominya dikurangi data kehilangan. Jadi 63 dikurang 27 sama dengan 36. Lalu ini P1 dari Megaka 30 dikurang 15. Yang ini 7 dikurang 5. Untuk data yang kosong ini diisi seperti ini. 14, 4, 1, 1, 25, 2, 1, 25, 2, 1. Sudah. Dan di bawah sini terdapat totalnya. Selanjutnya ke initial probability. Di sini terdapat rumus seperti ini, yaitu P1 dari Indomie dibagi dengan total, yaitu 63 dibagi 100 sama dengan 0,63 atau 63%. Lalu yang bawah ini juga P1 dari Migaga dibagi 100, yaitu 30 dibagi 100 sama dengan 0,3 atau 30%. Untuk yang lainnya, yaitu P1 dari lainnya 7 dibagi 100 sama dengan 0,07 atau 7%. Dengan semua ini totalnya itu 1. Selanjutnya, matriks probabilitas tinggi dengan rumus seperti ini. eh, Indomie dibagi total, yaitu 36 dibagi 63 sama dengan 0,571. Untuk bawahnya, yaitu eh, 25 dibagi 63 sama dengan 0,397. Bawahnya yang ini Indomie ini yaitu 2 dibagi 63. Untuk yang ini 14 dibagi 30. Yang Migaga dan Migaga ini 15 dibagi 30. Dan seterusnya semua ini hingga selesai sampai pojok sini. Lalu dari semua ini ditotal ke bawah yang hasilnya menjadi 1. Dan hasilnya harus 1, tidak boleh lebih dan kurang. Lalu lanjut ke transpose matrix. Untuk transpose matrix sendiri memiliki rumus seperti ini, yaitu ini semua diblok dengan rumus sama dengan transpose dalam kurung array-nya ini diblok, lalu enter. Lalu mendapatkan hasil seperti ini. Dan ini juga dijumlah ke kanan harus bernilai 1, tidak boleh lebih dan kurang. Lalu mencari pangsa pasar 2, ini eh, termasuk pangsa pasar 1. Selanjutnya dilanjutkan ke pangsa pasar 2 dengan cara klik rumus, yaitu sama dengan MMULT dalam kurung array 1, yaitu ini array 1 di koma, titik koma dengan ini.
Jika kita lihat rumusnya yaitu yang biru menandakan Indomie, yang bertemu dengan Indomie, mie kakak, dan lainnya. Lalu titik koma dengan ini initial probability. Lalu kita enter dan mendapatkan hasil ini. Untuk bawahnya sama, perbedaannya hanya di yang ini di mie kakak, yang tadi kan di Indomie. Selanjutnya, yang lainnya juga ini perbedaannya terdapat di array yang lainnya. Untuk initial probability-nya juga sama. Untuk hasil pangsa pasar 2 mendapatkan Indomie 0,481, mie kakak 0,446, dan mie lainnya 0,422. Untuk pangsa pasar 3 dengan cara yang sama, hanya tidak memakai inisial probability lagi, melainkan menggunakan pangsa pasar 2. Ini terdapat kesalahan, harusnya ini array yang berwarna merah atau array 2. Nah, sudah benar, kita enter. Untuk yang mie kakak juga sama, yang lainnya ini juga sama. Untuk pangsa pasar 4 juga rumus yang sama, perbedaannya hanya di array yang kedua kita masukkan pada pangsa pasar 3. Seterusnya dilakukan eh, rumus seperti ini hingga hasilnya memiliki hasil yang sama semua. Nah, saya melakukan ini sampai pangsa pasar 9 yang dimana terdapat steady state. Steady state sendiri yaitu memiliki nilai yang sama, yaitu Indomie bernilai 0,463, mie gaga 0,643, 463, dan nilainya juga sama, yaitu 0,463. Ini adalah eh, software pertama. Selanjutnya, kita lanjut ke software berikutnya, yaitu saya menggunakan POMQM. Kita klik POMQM, kita close. Nah, untuk yang pertama yaitu kita klik modul, lalu kita klik Markov Analysis, kita klik New. Nah, di sini terdapat number of state. Number of state sendiri yaitu jumlah baris dan kolom. Jika diisi dua, maka jumlah baris dan kolomnya yaitu dua. Dua ke kanan dan dua ke bawah. Karena ini terdapat tiga merek, jadi kita mengisikannya yaitu tiga. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, ini state 1 diisi dengan Indomie. State kedua diisi dengan mie gaga. State ketiga yaitu lainnya. Nah, di sini terdapat ini di inisial, yang dimana inisial sendiri yaitu didapatkan dari Excel yang sudah dibuat tadi, yaitu inisialnya Indomie, Indomie 0 titik 63, bawahnya titik 3, bawahnya titik 07. Jika sudah, kita masukkan nilai Indominya, yaitu yang tiga ini. Kalau tiga ini kita masukkan nilai
transpose matriksnya. Yang pertama, kita masukkan 0,571. Ini tidak ditulis nolnya ya, karena jika ditulis nanti akan error. Bawahnya 467, bawahnya 571, yang ini 143, 143, ini 5, ini 397. Untuk yang merek lainnya titik 032, titik 033, titik 0,28628. Jika sudah, kita bisa running dengan mengklik yang dituliskan solve ini. Oh iya, sebelumnya kita eh, memilih number of transition-nya dulu. Kita klik sampai yang banyak nggak apa-apa. Saya memilih 16. Kita klik solve. Dan ini untuk Markov analysis result-nya. Terdapat Indomie sebesar ending probability-nya Indomie memiliki 0,531, mie kakak 0,433, dan mie lainnya 0,438. 0,0438. Selanjutnya terdapat ini multiplication. Nah, di multiplication sendiri ini sendiri kita bisa melihat steady state dari data yang kita masukkan. Dan ciri-ciri steady state yaitu nilainya sama semua seperti Excel yang sudah saya buat tadi, yaitu pada pangsa pasar 9 dengan nilai sebagai berikut. Lalu kita mencari nilai yang sama. Maaf sebelumnya, ini terdapat kesalahan input data, yaitu di Indomie terdapat 571 bukan 572. Terus ini benar, ini juga benar, 3 juga benar, 5 benar, 397 juga benar, 32, 33, dan 286. Nah, udah sama semua, udah benar. Kita solve. Nah, untuk hasil Markov analysis resultnya seperti ini. Ini yang probability Indomie terdapat 52, 0,526, mie kakak 0,430, dan mie lainnya yaitu 0,043. Lalu kita klik multiplication, dan di multiplication sendiri ini terdapat steady state. Dan kita mencari steady state. Nah, steady state ditemukan pada periode 9. Sama seperti Excel. Excel ditemukan pada periode pangsa 9, periode 9. Dengan nilai 0,5263, eh, yang Indominya yang mie kakak 0,430, dan mie lainnya 0,043 dengan nilai yang sama. Untuk perbandingan
dari kedua software ini, kedua software Excel dan POMGM, saya lebih memilih eh, POMGM dikarenakan lebih simpel. Tidak perlu memasukkan rumus-rumus dan langsung terdapat nilai yang dibutuhkan. Dan juga POMGM ini juga lebih akurat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.